untuk apakah ada kaitan antara para pelaku yang dulu aktivis ini dengan yang senjata ditemukan. Mungkin ini lama akan semakin tadi istilahnya Mas Ridwan akan menjadi bola salju politik. Kalau iya, maka kita akan menghadapi gelombang massa sampai Februari. Ke depan itu ada pergantian mungkin ya calon Kapolri. Lagi cross-checker, ketemu lagi di crosscheckmedcom.id, diskusi akhir pekan. Masih bersama saya Indra Maulana. Dari rekonstruksi terkait insiden berdarah polisi dan Laskar FPI pekan lalu menunjukkan adanya baku tembak, bahkan polisi pun mengungkap ada 3 tembakan yang keluar dari 2 senjata api milik Laskar FPI yang disebut oleh polisi seperti itu. Kini tanggung jawab kepolisian untuk mengungkap asal senjata api milik Laskar itu karena FPI mengaku mereka difitnah dan mereka mengaku tidak pernah punya senjata apalagi senjata api. Bersamaan dengan itu muncul narasi bahwa 37 orang berlatar belakang FPI diungkap terkait dengan jaringan teroris. Paling tidak itulah yang disampaikan atau diungkapkan oleh Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto pekan lalu. Langsung saja kita cross-check dengan narasumber kali ini, Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas Indra. Kemudian ada Mas Ridwan Habib, nih merupakan peneliti kajian strategik intelijen dan terorisme. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi, Mas Indra. Oke, baik. Kita juga menunggu sebenarnya ya dari Pak Nasir Jamil sebenarnya yang sudah konfirmasi ikut bergabung dalam diskusi ini. Tetapi kita mulai saja mungkin ya dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ini kan disebut bahwa ada sebelumnya pada pekan lalu oleh Pak Benny Mamoto ya 37 nama yang berlatar belakang FPI, baik anggota yang masih aktif ternyata ataupun juga yang mantan sudah menjalani proses hukum sampai final dan datanya ada di pengadilan ya. Mungkinkah Pak pembeberan nama ini hanya untuk menunjukkan rekam jejak FPI saja? Terima kasih Mas Indra. Jadi sebetulnya yang kami sampaikan, dalam hal ini disampaikan oleh Komisioner Pak Benny Mamoto, yang kebetulan Ketua Harian, itu bukan hanya menyasar soal FPI, tapi kami lihat fakta bahwa ternyata di dalam organisasi FPI itu ada orang-orang yang tercatat pernah terlibat dalam kaitannya dengan terorisme. Itu saja kaitannya ya, sehingga apakah itu ada konteks dengan rekonstruksi yang kemudian ke polisi itu bagian di luar dari yang sebetulnya pembahasan disampaikan Pak Benny sebetulnya ya. Jadi memang ada menunjukkan fakta. Kalau boleh kami gali lebih dalam lagi, Pak, sebenarnya di dalam organisasi FPI ini, apakah memang mereka itu masih aktif sambil kemudian pihaknya berada di sebuah jaringan terorisme, jaringan manapun begitu, ataukah itu semuanya sudah pernah punya di FPI, pernah punya latar di FPI, lalu kemudian keluar terlibat jaringan tersebut gitu. Karena FPI merasa itu oknum dan itu disampaikan begitu oleh FPI bahwa itu oknum. Jadi data di kami dalam kurun waktu 2010-2020 itu ada lebih dari 1.800 orang tersangka terorisme. Dalam proses penyidikan itu kan digali banyak data, banyak fakta. Betul. Nah, dari situ tercatat ada 37 tersangka itu pernah tergabung aktif dalam kelompok FPI. Apakah itu merupakan bagian internal FPI atau merupakan komando FPI, kita tidak sampai ke sana. Tetapi kita tahu bahwa tentu saja mereka itu punya teman, punya pengaruh, punya kaitan, ya, dan itu penyidik tentu akan lebih menggali. Jadi yang disampaikan hanya itu saja sebetulnya, Mas Indra. Karena kalau boleh juga kita penasaran begitu Pak ya, masyarakat penasaran. Ini kan berawal dari, kalau kita lihat urutannya, berawal dari munculnya senjata api yang disampaikan oleh Kapolda. Ya kan, bahwa ada 2 senjata api yang digunakan untuk menembak juga
versi polisi menembak petugas yang membuntuti pada malam tersebut. Lalu kemudian FPI menjawab itu fitnah, tidak pernah punya senjata apalagi senjata api, bahkan muncul kata-kata kami bukan pengecut kan begitu. Lalu ketika ketika dalam kronologi atau rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian di pekan lalu malam dini hari begitu, menunjukkan adegan-adegan itu ada upaya untuk merebut senjata dan lain sebagainya. Nah, ini seolah seperti narasi yang dibangun bahwa FPI punya rekam jejak kekerasan dan punya rekam jejak bahwa ada loh dulu-dulunya itu bahkan sampai terlibat jaringan terorisme. Nah, jadi setuju nggak Pak ada narasi yang pendapat yang mengatakan bahwa ini narasi saja begitu yang disampaikan oleh Kompolnas? Kompolnas hanya menyajikan data. Ini tugas polisi sekarang untuk membeberkan karena rekonstruksi itu kan bagian dari penyidikan. Jadi nanti polisi dia yang punya hak bicara di sana untuk apakah ada kaitan antara para pelaku yang dulu aktivis ini dengan yang senjata ditemukan. Nah, itu kami dari Kompolnas hanya melihat ini ada kejadian, ini ada rekonstruksi, ada data. Hanya itu saja, Pak Indra. Baik, sebelum ke Pak Nasir Jamil ya, selamat bergabung Pak Nasir. Assalamualaikum. Tapi mungkin sudah siap ya Pak Nasir? Udah. Waalaikumsalam. Iya. Baik, sebelum ke Mas Ridwan kalau gitu. Ya. Baik Pak Nasir, saya ingin langsung ke Pak Nasir ini karena sebagai anggota Komisi 3 ya dari fraksi PKS. Dengan data yang disampaikan 37 nama berlatar belakang FPI yang disebut sebagian aktif, ada juga yang sudah mantan terlibat jaringan terorisme. Data ini disampaikan juga di tengah-tengah silang pendapat mungkin versi polisi dan versi FPI soal insiden berdarah pada dini hari itu. Bagaimana Komisi 3 ini? Apakah concern melihat itu? Karena saat lagi kalau tidak salah bulan depan begitu ya akan memanggil Kapolri kalau tidak salah begitu Pak Nasir. Iya, bulan depan memanggil Kapolri itu barangkali tidak terkait dengan kasus ini, tapi tidak bisa dilepaskan bahwa ke depan itu ada pergantian mungkin ya. Calon Kapolri karena kecuali ada kebijakan lain dari Presiden untuk memperpanjang Kapolri yang sekarang ini Pak Idam Aziz ya. Tapi kalau lihat jadwalnya beliau akan berakhir di Januari ya, di pertengahan Januari 2021 dan biasanya sebelum tanggal 20 pertengahan Januari itu nanti ada kirim nama ya, Presiden mengirim nama kepada DPR terkait dengan calon Kapolri yang akan diuji kepatutan dan kelayakannya. Nah, oleh karena itu memang di satu sisi ini strategis juga ya. Kalau memang kasus ini belum selesai, tentu bagi ujian juga bagi calon Kapolri yang akan datang untuk bisa menjawabkan secara apa adanya ya kepada publik ya, bukan ada apanya tapi apa adanya kepada publik terkait dengan insiden di kilometer 50 itu. Nah, kami sendiri memang sedang menunggu apa yang dilakukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Mereka sudah membentuk tim untuk mencari dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi di kilometer 50 tol Cikampek tersebut. Jadi dan ini sebenarnya juga dorongan banyak pihak. Ya, dorongan banyak pihak karena ada kesimpang siuran ya informasi-informasi terkait dengan kejadian itu ya. Misalnya Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Nah, lalu polisi bilang punya klaim punya bukti. Coba. Ya, jadi memang kejanggalan yang dimaksud tadi. Bukan kejanggalan, tapi ada ada perbedaan. Oh, perbedaan. Ya, ada perbedaan. Di satu sisi Jasa Marga sebutkan CCTV tol Cikampek itu mati sejak 6 Desember. Sementara polisi klaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar FPI, ya kan? Nah, kemudian juga polisi mengatakan SEBI senjata itu dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI. Nah, kemudian juga disebut ada berita lainnya Laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Jadi ada beberapa hal yang perbedaan sehingga memang harus
dicari dicari kebenarannya seperti apa. Ya, di berita lainnya juga disebutkan diserang Laskar Khusus FPI, Kapolda Metro Jaya bilang pistol asli bukan rakitan, semua pelurunya tajam. Lalu di berita lain disebutkan bahwa senpi yang digunakan Laskar FPI jenisnya rakitan. Ya, jadi informasi-informasi ini yang barangkali perlu dicari faktanya oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Nah, karena itu kita sedang menanti ya kerja Komnas HAM, dan tentu semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu harus kita hormati. Ya, kita hormati dan tentu kita berprasangka baik bahwa polisi sedang menegakkan hukum. Ya kan, soal penyelidikan insiden itu ditangani oleh Bareskrim Polri saat ini ya. Berarti walaupun Komnas HAM juga melakukan penyelidikan tersendiri begitu sebagai lembaga independen negara juga, tetapi tentu saja informasi dari Bareskrim tetap harus dihargai begitu ya Pak Nasir ya. Ya, jadi sebagai institusi negara karena polisi itu kan tagline-nya itu profesional, ya, modern dan terpercaya. Betul. Ya, saya pikir tidak mungkin polisi mengkhianati tagline ini, ya. Tidak mungkin polisi kemudian berbalik dari profesionalisme, dari kemodernan dan keterpercayaan itu. Baik, nah kembali ke pertanyaan saya yang di awal tadi Pak Nasir, bahwa sekarang ini kan itu berlanjut ya, memang ada silang versi, kemudian silang pendapat, tetapi kan sekarang juga muncul juga bahwa ada data yang diungkap oleh Kompolnas, memang di program ini pekan lalu ya, di cross check juga pekan lalu, bicara soal latar FPI dan lain sebagainya, ada 37 nama itu tadi yang berlatar FPI, entah itu anggota aktif, bukan entah, itu diantaranya anggota aktif maupun ada yang mantan yang terlibat jaringan terorisme. Ketika ini konteksnya juga pertanyaan dari mana asal senjata api ini, karena polisi menunjukkan maka polisi harus membuktikan kan. Dan juga terkait dengan pernyataan FPI yang menyanggah bahwa kami tidak pernah punya senjata, bahkan disebut kami bukan pengecut kan begitu. Nah kemudian muncul narasi, apakah ini sebuah narasi yang sedang dibangun atau seperti apa? Karena sebagian pihak atau masyarakat meyakini adanya hal itu, Pak Nasir. Iya, jadi memang kita punya BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, artinya kalau memang ada di antara mereka yang terlibat jaringan terorisme, tentu seharusnya kan pihak penegak hukum sudah lama bertindak, ya, sudah lama bertindak dan sudah bisa mengambil mereka, kira-kira begitu, ya. Kan ada program juga di BNPT, ada program deradikalisasi, ya, sehingga perlu dilakukan itu. Jadi menurut saya memang kalau memang ada di antara mereka, karena saya juga nggak tahu apakah memang karena polisi punya data seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa misalnya hal itu baru disampaikan sekarang, kenapa kemudian data itu tidak dieksekusi ya sebelumnya? Artinya mereka dibina, ya, dikembalikan lagi orientasi kebangsaannya, ya, sehingga mereka kemudian tidak lagi punya pikiran-pikiran ya yang sama dengan pikiran-pikiran para terorisme tersebut ya. Jadi tentu saja bisa jadi juga ya, bisa jadi karena FPI itu kan meskipun mereka punya kekompakan ya, tapi kan agak cair ya organisasinya. Ya, apalagi memang itu dimaksud untuk membina ya. Kalau saya dengar maksudnya dari agak cair bagaimana Pak Nasir, maksudnya agak ya cair artinya itu kan cair itu artinya dia menerima siapa saja asal ada niat baik datang untuk membina akhlaknya, membina pribadinya. Oh, inklusif ya, dia tidak eksklusif begitu maksudnya ya. Iya, ya, ada orang yang barangkali mendengar kemudian dia masuk untuk mengubah yang dulu barangkali dia dalam tanda kutip preman masuk situ sudah berubah dan kira-kira begitulah kan, itu yang dulu pernah kita dengar ya tentang FPI ini. Jadi ada pembinaan dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya kalau memang terkait ada jaringan terorisme ya tentu seharusnya sudah sejak lama ya ini dieksekusi, dalam arti ya apakah ditangkap kemudian dibina dan lain sebagainya begitu. Baik, saya minta pendapat Mas Ridwan Habib sekarang. Mas Ridwan, dengan munculnya 37 nama berlatar belakang FPI yang disebut terlibat jaringan terorisme, dan memang ini sudah final ya secara proses hukumnya begitu. Tapi menariknya diungkap
di tengah ada apa namanya ya, adu pendapat, walaupun dalam hal ini tentu dari institusi kepolisian yang seharusnya atau yang mungkin menjadi pegangan sebagai sumber informasi, tetapi kan keraguan-keraguan masyarakat juga memang harus dijawab. Ada sejumlah beda versi ya yang tadi diungkapkan oleh Pak Nasir yang segera juga harus dijawab oleh Komnas HAM. Tetapi ini kan muncul nama kemudian diungkap sekarang berlatar belakang FPI, punya jaringan terorisme dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Ridwan? Apakah kemudian bisa ini menjadi pembenar karena beberapa orang juga yang mengomentari program ini begitu ya di akun YouTube juga menyebut bahwa oh pantas saja ternyata ada jaringannya, terus ada pembenaran-pembenaran seperti itu begitu, Mas Ridwan? Ya, Mas Indra, saya kira kita harus objektif ya. Jadi 37 nama yang disampaikan Jenderal Beni itu, mereka semuanya adalah anggota Jamaah Ansarud Daulah. Memang mereka dulu sebelum bergabung, sebelum berbaiat kepada Jamaah Ansarud Daulah, adalah anggota FPI. Tetapi pada saat dia ditangkap dan diproses hukum dengan undang-undang terorisme, status mereka sudah menjadi anggota Jamaah Ansarud Daulah. Yang kita tahu mereka ini organisasi pro-ISIS di Indonesia. Jadi saya selaku akademisi selalu ketika ditanya teman-teman selalu bilang bahwa FPI tidak terkait dalam konteks sebagai organisasi. Bahwa ada orang FPI yang kemudian setelah dari FPI dia kemudian berpindah ke Jamaah Ansarud Daulah, itu soal lain. Itu soal lain. Itu sama saja misalnya dengan organisasi X, ada orang anggota organisasi X, kemudian setelah itu dia ikut JAD, maka kemudian organisasi X-nya kemudian disebut-sebut lagi. Ya, saya kira kita tetap harus objektif ya. Tetap harus menjaga objektivitas bahwa memang yang ditangkap itu, yang 37 itu sudah bukan anggota FPI. Mereka pernah di FPI, tetapi pada saat ditangkap dia menjadi bagian dari Jamaah Ansarud Daulah yang sudah jelas-jelas pro-ISIS di Indonesia. Nah, ini orang awam ya kemudian ya, karena kan yang diperbincangkan di masyarakat apalagi mungkin melalui dunia maya, walaupun tanpa mengatakan ini paling tidak diskusi ini ada di dunia maya maupun masyarakat di bawah. Karena beberapa kali mungkin ditunjukkan bahwa FPI ada aksi-aksi yang disebut dengan aksi keras begitu ya. Lalu kemudian banyak mengidentikan atau menyamakan bahwa itu adalah radikal. Sementara ada teori bahwa radikalisme bibit terorisme. Nah, ketika diungkap 37 nama ini seolah-olah ada keterkaitannya. Mungkin Mas Ridwan bisa menjelaskan seperti apa? Apakah benar demikian atau tidak? Ya, saya kira sebenarnya kalau kita mau urusan ini segera clear, saya setuju dengan Bang Nasir Jamil. Biarkan Komnas HAM saja yang kemudian sekarang menjadi penengah dan memberikan informasi yang clear. Saya kurang sepakat dengan demonisasi ya. Demonisasi itu membuat seolah-olah sebuah organisasi ini serem gitu. Karena itu bertentangan menurut saya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sekarang mungkin korbannya FPI. Berikutnya kan kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti demonisasinya bisa ke partainya Bang Nasir, kan repot tuh. PKS misalnya, kemudian didemonisasi. Ini saya kira janganlah begitu. Kita tetap ini himbauan pada dua pihak ya. Kepada teman-teman FPI juga jangan kemudian menganggap bahwa versi FPI lah yang paling benar. Mari kita tunggu karena kan rekonstruksi berjalan, Komnas HAM bekerja. Maka nanti akan kelihatan gitu loh, yang kebenaran yang mana. Tapi sekali lagi Mas Indra, kalau kemudian kita bicara soal radikalisme, JAD itu mengambil kader dari mana-mana, Mas. Saya ambilkan contoh, almarhum Bahru Naim. Almarhum Bahru Naim itu pentolan ISIS di Suriah yang sudah meninggal. Betul. Dulu sebelum bergabung dengan JAD dan kemudian terbang ke Suriah, dia adalah anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Gitu. Tapi kan kita tidak bisa bilang bahwa HTI itu pro pengeboman. Karena strateginya beda. Strateginya beda. HTI misalnya berjuang dengan model-model ideologi, pemikiran gitu ya. Sementara JAD melakukan tindakan sampai pada pengeboman. Jadi kalau kita bicara dalam konteks akademis, kita harus lihat benar bahwa ada, seperti dikatakan Bang Nasir tadi, orang masuk FPI itu latar belakangnya macam-macam. Dia bisa saja kemudian, mohon maaf nih, bisa saja intelijen. Dalam tanda petik nih ya,
Dimasukkan begitu. Tetapi kalau lihat situasinya hari ini, saya kira sebaiknya pembicaraan kita persempit kepada konteks kasus hukumnya, supaya kemudian tidak melebar kemana-mana dan justru akan menimbulkan segregasi politik yang lebih kuat. Itu dampak yang bisa terjadi seperti itu, Mas ya, ketika pembahasan sampai di... Ya, Mas Indra, kalau kita lihat ya, 2 hari yang lalu, hari Jumat 18-12, itu kan terjadi demonstrasi di Jakarta. Dan saya kira itu menunjukkan bahwa isu ini sudah dibawa kepada ranah, dalam tanda petik, ranah hukum jalanan. Kalau ini tidak kita sama-sama serukan untuk dihentikan, saya khawatir ini akan terus bergulir seperti bola salju. Kita ingat kalau kemudian semua orang bilang yang paling benar adalah massa yang paling banyak. Bayangkan kalau itu sampai terjadi. Maka setiap orang yang punya masalah hukum, dia akan berlomba-lomba mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Karena seolah-olah yang paling banyaklah yang paling benar. Nah, inilah yang kemudian harus didudukkan pada koridornya. Tunggu Kabarreskrim bekerja, tunggu Kompolnas bekerja, dan nanti Bang Nasir dengan DPR bisa memanggil keduanya. Saya kira bisa memanggil keduanya dan kemudian bisa dilihat mana yang benar-benar transparan dan benar. Pak Wahyu, artinya sekarang yang berkembang informasi kan ada cukup banyak sebenarnya. Tapi poinnya adalah begini, yang terus menjadi perhatian publik adalah ketika polisi menyuguhkan kepada masyarakat informasi bahwa FPI menggunakan 2 pucuk senjata api. Memang di situ ada senjata tajam, tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana ormas bisa memiliki senjata api dan kemudian disebut oleh polisi ormas tersebut, laskar dari ormas tersebut menyerang polisi. Nah, ini kan kemudian malah ditagih oleh masyarakat bahwa harusnya polisi segera mengungkap senjata ini apakah betul bukti milik FPI dan kemudian dari mana asalnya. Karena ketika kita baca beberapa sumber dari beberapa informasi di media juga, yang menarik adalah jawaban bahwa senjata api itu yang tahu adalah laskar yang mati itu. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan besar. Bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Bahwa polisi apakah seharusnya segera mengungkap dari mana asal senjata ini? Terima kasih, Mas Indra. Saya setuju dengan Mas Ridwan bahwa kita fokus ke masalah hukum. Jadi yang ini saya ingin jelaskan dulu posisinya. Posisi Kompolnas itu adalah pengawas fungsional kepolisian. Betul. Maka yang kami lakukan adalah mengawasi bagaimana polisi ini bekerja. Betul. Sehingga ketika ada rekonstruksi, mengapa yang kita minta datang justru Pak Beni, bukan semuanya. Karena kebetulan Pak Beni punya background reserse. Sehingga kita waktu itu siang sepakat, oke Pak Beni yang menunggu, walaupun beliau sampai kelan karena harus dari jam 10 malam udah siap sampai jam 5 pagi. Ya, karena memang sudah tugasnya. Ya. Tugasnya, dan beliau sebagai orang serse tahu tahap-tahapannya. Nah, kami memang punya catatan juga dari hasil amatan Pak Beni, ada hal-hal yang menjadi evaluasi kita. Nah, kemudian kalau Pak Mas Indra perhatikan, pernah ada statement agar ada tuntutan Komnas HAM dan Kompolnas untuk melakukan kolaborasi tim independen, dan kami menolak. Mengapa kami menolak? Karena justru ketika itu terjadi kolaborasi, kesannya Komnas HAM tidak independen. Maka yang kami lakukan adalah kami mengawasi kerja polisi, silahkan Komnas HAM bekerja dengan kewenangan yang dipunyai, nanti data ini akan diadu dan nanti proses berikutnya ada pengadilan yang akan lebih membuktikan. Nah, sekarang memang kami mendorong kepada Polri, yang tadi sampaikan Mas Indra, apa yang sudah disampaikan itu untuk semakin dibuat terang. Itulah kemudian berbagai statement itu kita tidak menanggapi secara asal menanggapi, tetapi kita mendorong kepada Polri untuk hasil rekonstruksi ini semakin jelas, sehingga ketika ada banyak yang menilai ada kejanggalan, kita langsung meminta kepada Polri segera klarifikasi. Dan statement dari Kabarreskrim jelas, ketika ada temuan baru dimungkinkan adanya rekonstruksi ulang. Itu yang kita dorong. Itu yang dimaksud rekonstruksi belum final itu belum maksudnya. Final, ya. Karena ada juga yang mengartikan rekonstruksi belum final ini seolah-olah apa ada cerita baru, apa ada versi baru lagi begitu. Kalau ada temuan baru, karena rekonstruksi itu kan sebetulnya mengumpulkan pasal-pasal ketika pemeriksaan. Ketika diperiksa, kemudian pasal-pasal itu dirangkai menjadi suatu cerita, itu rekonstruksi, sehingga kita bisa cek
coket saja. Dan rekonstruksi itu bukan alat bukti. Dia hanya untuk memperjelas apa yang ada di dalam pemeriksaan. Nah, sekarang ini kita dorong untuk semakin terbuka, karena itu waktu itu kita minta Polri untuk terbuka, dan Polri sudah melakukan dengan mengundang media. Jadi sebenarnya termasuk ya diundang selain Kompolnas kan juga Komnas HAM diundang, Kontras sebagai LSM diundang, tapi kan nggak mau hadir semua. Kita hormati itu, karena Komnas HAM sudah melakukan investigasi sendiri. Sehingga ini kita juga yang kita lakukan. Pak Wahyu, maaf, artinya sebenarnya ketika rekonstruksi itu tidak hadir, pihak yang diundang tidak hadir, itu sebenarnya biasa-biasa saja ya, karena rekonstruksi itu bukan alat bukti bukan menjadi alat bukti ya. Alat bantu dalam proses penyidikan. Dalam penyidikan itu kan ada interogasi, ada konfrontasi, ya, kemudian alat untuk membuat terangnya suatu perkara. Kami sebagai Kompolnas, sebagai pengawas fungsional, kami mengawasi proses itu. Tentu ada catatan. Catatan itulah yang nanti kami jadikan evaluasi kepada Polri sebagainya. Tapi yang kita dorong adalah transparansi. Kemudian pihak lain silahkan juga melakukan hal yang sama. Tinggal nanti kan apalagi sudah ada statement resmi dari Polri bahwa akan melakukan scientific crime investigation. Artinya data-data itu juga harus nanti bisa dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun secara akademik. Itu yang kita dorong gitu ya. Oke, Pak Wahyu, kembali pertanyaan saya yang tadi soal senjata api itu, apakah memang betul ini proses hukumnya sedang berjalan, sedang dicari kebenarannya, bahkan secara independen Komnas juga melakukan. Tapi Kompolnas sebagai pengawas tadi yang disebutkan oleh Pak Wahyu ya, bagi kerja-kerja kepolisian, seharusnya apakah lebih cepat polisi mengungkapkan, karena ini sudah disampaikan milik FPI, maka bukti-bukti itu harus disampaikan juga ke publik. Karena ini paling tidak kan sudah sampai kepada pertanyaan-pertanyaan publik, Pak, yang juga ketika diminta untuk sabar menunggu juga sebenarnya ingin tahu juga ini senjata ini buktinya milik FPI apa dan dari mana asalnya, karena penasaran juga orang bahwa kok bisa ada ormas punya senjata api gitu, untuk apa ormas punya senjata api? Soal cepat atau tidak cepat itu proses ada di pihak penyidikan, di polisi. Nah, tentu yang kita tuntut oleh Kompolnas ketika nanti mempublikasikan hasil penyidikan, data yang valid, yang sebagai penyelidikan saintifik, itu yang kita tuntut. Jadi kami nggak bisa maksa, tetapi kami pantau terus karena tentu Polri punya alasan tersendiri, penyidik dan penyidik, ketika kapan harus mengumumkan, sepanjang belum punya data yang valid, sepanjang rangkaian-rangkaian itu belum bisa memastikan, tentu pasti ada biaya pertimbangan dan itu di luar kewenangan kami, Mas Indra. Oke, baik Pak Nasir, kalau soal senjata api ini perlukah segera disampaikan oleh polisi pembuktian seperti pertanyaan saya ke Pak Wahyu tadi, ataukah memang ya mau nggak mau nunggu aja proses hukum begitu, Pak Nasir? Memang publik tentu sangat ingin tahu ya. Karena peristiwa berdarah di kilometer 50 itu bagi sebahagian publik itu masih misteri ya. Masih misterinya ya. Jadi belum semuanya terungkap, termasuk juga kepemilikan senjata api ya. Cerita-cerita yang dibangun oleh pihak FPI, kemudian juga kepolisian, dan itu kemudian diserap oleh netizen ya. Itu kan menimbulkan tanda tanya. Nah, karena itu perlu dipertimbangkan oleh pihak kepolisian ya untuk menjawab dan memberikan kepercayaan terkait dengan keraguan sebahagian publik terkait dengan kepemilikan senjata itu. Apakah benar punya FPI? Kalau punya FPI dari mana? Ya, apakah punya izin untuk memiliki senjata? Dan itu bisa ditelusuri sebenarnya, dan juga jenis peluru tajam yang digunakan ya, karena itu juga di media sosial itu juga diperbincangkan soal jenis senjata ya, jenis pelurunya juga senjatanya ya. Jadi ya maklum sekarang kan kita sudah tidak bisa lagi membendung informasi ya. Jadi semua jadi perbincangan. Jadi tanpa dirasakan secara langsung atau tidak langsung, publik lewat dunia maya juga memperbincangkan ya apa yang dikerjakan oleh Komnas HAM, oleh kepolisian, dan apa yang disampaikan oleh PRON.
pembela Islam itu. Nah, karena itu menurut saya perlu dipertimbangkan oleh kepolisian, ya, karena pada prinsipnya lebih cepat kan lebih baik kalau memang polisi punya bukti yang akurat, yang valid terkait dengan kepemilikan senjata itu. Karena sekali lagi pihak FPI mengklaim bahwa mereka tidak memiliki anggotanya dan mereka keluarkanlah. Walaupun itu sebenarnya bukan jaminan juga bahwa setiap anggota FPI dilarang memiliki senjata dan sebagainya, kan itu ada kartunya ya, ada kartunya. Meskipun kartu itu juga belum tentu juga kemudian setiap anggota tidak punya senjata, kan begitu. Sama lah, misalnya organisasi-organisasi lain juga begitu, tapi tanpa pengetahuan organisasinya dia memiliki senjata secara pribadi, kan bisa saja itu terjadi, ya bisa saja itu terjadi. Ya. Aturan formalnya tidak boleh ada dan lain sebagainya tidak boleh, tapi bahwa itu kemudian bisa ada ya, bisa saja ya, bisa saja ada yang menawarkan ya, karena aturan formal yang tidak boleh dia tidak memberitahukan kepada organisasi, kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi lebih cepat menurut saya lebih baik untuk diungkapkan sehingga kemudian informasi itu nanti kemudian ada yang mengimbangi ya, ada yang mengimbangi informasi itu. Karena apa? Karena sekali lagi institusi kepolisian hari ini dihadapkan akan adanya pergantian ya, pucuk pimpinan ya, sehingga informasi-informasi ini harus clear sehingga kemudian calon Kapolri ke depan tidak terimbas ya, tidak terimbas dengan informasi-informasi bias yang berseleweran ya di tengah publik terutama di dunia maya. Baik, Pak, tapi kalau misalnya disebut bahwa senjata ini organisasi tidak mengetahui, tadi kata Pak Nasir seperti itu. Aturannya tidak ada, tapi aturannya tidak boleh, tetapi kemudian bisa saja ada karena namanya juga organisasi yang nggak mungkin mengawasi satu persatu ya anggotanya. Tapi kalau ini berdasarkan cerita kepolisian dan kronologi yang ada, senjata ini kan dibawa oleh Laskar Khusus yang mengawal imam besarnya Rizik Syihab begitu saat itu malam itu. Artinya tentu saja ini diketahui. Nah, kalau seperti itu bagaimana kira-kira Pak Nasir? Iya, tentu saja kalau begitu kan nanti ada pembuktiannya. Ya. Pembuktiannya itu kan nanti di pengadilan. Ya. Nah, tadi kata Mas Ridwan atau saya nggak ingat tapi apa Mas Indra yang bilang bahwa senjata itu ternyata dipegang oleh laskar yang sudah mati gitu ya, yang sudah tewas. Siapa yang sebutkan tadi itu? Ya, sehingga itu juga menimbulkan pertanyaan ya. Nah, oleh karena itu menurut saya di depan majelis hakim lah kemudian fakta-fakta itu disajikan. Nah, karena itu betul kata Mas Mas Wahyu bahwa rekonstruksi itu hanya alat bantu ya, seperti menyusun puzzle ya. Jadi dia alat bantu bukan alat bukti. Nah, karena alat bantu boleh dong orang kemudian mencoba untuk menyandingkan informasi lain terkait dengan alat bantu itu. Jadi karena dia alat bantu, dia bukan segala-galanya, dia hanya membantu. Dan kalau memang ternyata tidak membantu ya tidak bisa digunakan juga. Ya. Nah, oleh karena itu memang rekonstruksi itu ya karena sekali lagi itu alat bantu ya tidak bisa kemudian kita salahkan kalau kemudian ada pendapat-pendapat yang berbeda ya dari hasil rekonstruksi itu ya karena dia alat bantu bukan alat bukti. Jadi kepolisian juga bisa diharapkan bisa kemudian memahami pendapat-pendapat publik ya terkait dengan rekonstruksi itu, dan pendapat publik itu kan berdasarkan informasi-informasi yang mereka terima. Nah, karena itu ya kalau memang kita ingin tahu siapa ya hakimlah yang bisa memutuskan ya siapa pemilik senjata yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Oke, berarti ini poinnya adalah memang tidak bisa berpanjang lebar kemana-mana karena khawatir memberi dampak yang lain seperti mungkin disebutkan oleh Mas Ridwan tadi ya. Tetapi kan juga kita berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan publik, Mas Ridwan. Tetapi kalau boleh kita lihat di beberapa beberapa alur cerita yang kemudian berjalan ini, apakah di sisi kemungkinan bisa saja kemudian memang FPI yang salah seperti yang disampaikan oleh kepolisian dari cerita alur yang disampaikan, tapi apakah mungkin juga bahwa ada kepolisian yang salah dong berarti di sini? Ya, Mas Indra, pertama yang harus dipanggil menurut saya adalah 3 mobil yang lain. Dari 4 mobil itu kan ada 1 mobil yang tewas, meninggal, 6 orang,
sementara 3 mobil yang lain kan anggotanya masih hidup. Nah, itu kemudian bisa dipanggil oleh Bareskrim dan kita harapkan kooperatif, kalau perlu didampingi oleh pengacara FPI sebagai saksi. Sebagai saksi yang di situ mereka bisa bersaksi bahwa apakah benar ketika mereka berangkat mengawal itu tidak ada perintah untuk membawa senjata. Kemudian apakah benar mereka sama sekali tidak tahu bahwa di Chevrolet itu menurut versi polisi ditemukan senjata api dan senjata tajam. Dari situlah kemudian nanti puzzle-nya akan mudah terurai. Tetapi kalau kemudian mereka menolak datang, saya kira kurang baik. Termasuk mohon maaf kepada keluarga 6 yang meninggal. Kan sudah ada pernyataan bahwa mereka menolak untuk hadir. Nah, saya kira tentu dalam situasi duka cita memang kita harus pahami berat ya. Tetapi bisa saja kemudian nanti dijadwalkan ulang karena penting. Kesaksian keluarga itu sangat penting. Kalau kemudian keluarga itu memberikan kesaksian yang clear, saya kira polisi juga akan mendapatkan data yang lebih terang kan. Misalnya kalau kemudian menyatakan, oh enggak pernah, saya selama berinteraksi dengan anak saya, misalnya ya, belum pernah sekalipun melihat anak saya memegang senjata api. Bukankah itu akan semakin membersihkan nama almarhum, gitu loh. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena kan posisinya sebagai saksi dan nanti bisa didampingi oleh pengacara juga. Artinya makin banyak keterangan yang didapatkan oleh polisi, makin baik buat masyarakat. Karena sekarang ini kan orang menjadi ragu nih, jangan-jangan cuma klaimnya FPI atau sebaliknya, jangan-jangan ini klaimnya polisi gitu. Nah ini kalau terus dibiarkan, khawatirnya merembetnya tadi saya bilang menjadi ke emosional politik. Menjadi bukan lagi ke isu penegakan hukum, ya. Apalagi tadi kata Bang Nasir kan ini menjelang pergantian Kapolri ya, agak sensitif sekali saya kira. Ada hubungannya nggak kira-kira itu maksudnya? Nanti Pak Nasir jawab itu. Kalau saya melihat sih sebaiknya ini justru bukan ada hubungannya, Mas, tetapi ini membawa hubungan. Artinya begini, orang yang berhasil di kepolisian menyelamatkan institusi Polri dan tetap mendapatkan perhatian publik, citra positif di mata rakyat, saya kira layak menjadi Kapolri. Siapapun itu ya, saya nggak mau sebut nama, saya bukan tim sukses juga. Tapi siapapun itu yang nanti kemudian akan bisa membawa korps Bayangkara kan hari ini sangat-sangat negatif di medsos ya. Kita lihat di semua alat lah. Kami punya banyak alat untuk monitoring medsos. Di semua alat kami mengatakan tone-nya negatif sekali. Jadi siapapun nanti dari jenderal di korps kepolisian yang kemudian bisa membawa tone-nya ke arah positif atau minimal netral, saya kira layak untuk dipilih oleh Bang Nasir Jamil. Tapi Mas Ridwan, maaf Mas Ridwan, jangan-jangan karena itulah kemudian seperti yang disebutkan tone negatif tadi, kita nggak mau benar salah ya, tapi ini ada tone negatif di medsos, oke katakanlah seperti itu. Jangankan di medsos, apalagi pihak keluarga, yang keluarga yang disebut 6 laskar FPI tadi itu, mungkin muncul juga ketidakpercayaan kalau diperiksa oleh Bareskrim. Padahal di sini kalau lebih detail melihat, ini kan beda, bukan dari timnya Polda begitu ya, tetapi kan ini Bareskrim yang bisa menilai secara lebih objektif. Tapi kan masyarakat umum melihat atau masyarakat awam melihatnya ini kan sama-sama institusi kepolisian. Ketika mau diperiksa dia nggak percaya, jangan-jangan seperti itu. Di sisi lain juga tetap dalam kondisi berduka begitu. Jangan-jangan itu penyebabnya, Mas Ridwan. Ya itulah Mas Indra yang saya kira harus kita dorong dan kita beri semangat kepada keluarga korban, karena begini, semakin keterangan itu semakin lengkap, semakin jelas dan diberikan secara resmi di depan penyidik, saya kira lebih baik. Kita lihat ada satu testimoni kakak korban ya. Ada salah satu kakak korban yang pesilat Betawi. Beliau ini kakaknya seorang muslimah membuat testimoni di Twitter dan sangat viral. Ribuan orang yang likes, ribuan orang membagikan cerita itu, tetapi itu di media sosial tidak mempunyai unsur pembuktian hukum. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian itu diceritakan, ya itu diceritakan di depan tim penyidik. Adik saya itu orang biasa, adik saya ini cuma pesilat, adik saya nggak pegang senjata dan seterusnya. Itu diceritakannya di depan polisi. Kalau ketakutan bisa dikawal oleh pengacara. Nah ini yang saya kira harus kita semangati, karena makin banyak keterangan, orang akan kemudian polisi kemudian juga akan semakin baik ya. Karena begini, kalau keterangan itu hanya versi rekonstruksi, hanya versi penyidik, hanya versi polisi,
akan sangat susah mengembalikan kepercayaan masyarakat, gitu loh. Tapi kalau kemudian keterangannya itu dari sisi korban, dari sisi FPI, dan keterangannya diberikan di Mabes Polri, kan keren banget itu. Bayangkan, kalau misalnya ada keluarga korban datang ke Bareskrim, lalu kemudian difasilitasi oleh penyidik Bareskrim untuk jumpa pers di Mabes Polri. Itu kan luar biasa ya. Itu menurut saya itu akan mengembalikan kredibilitas tim Bareskrim dalam hal ini untuk menjadi tim yang independen. Jadi ini publik juga harus disadarkan bahwa tim yang menyidik ini bukan Polda Metro Jaya. Karena yang bermasalah itu, diduga bermasalah, itu adalah tim dari Polda Metro Jaya. Jadi ini timnya Bareskrim gitu loh. Nah ini yang harus kemudian dijelaskan kepada publik bahwa ini beda walaupun satu institusi, tapi ini dua unit yang berbeda gitu, Mas Indra. Oke. Ya itu tadi soal pengetahuan masyarakat, apalagi juga mungkin keluarga dari Laskar FPI ini yang apa namanya menolak ya paling tidak sampai sekarang untuk hadir. Pak Wahyu, pendapat Anda Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu, pendapat Anda seperti apa kira-kira Pak Wahyu? Ya memang itu yang kita dorong Mas Indra, sehingga Bareskrim itu juga kita minta Propam untuk juga melakukan pemeriksaan kepada yang di Polda Metro, para yang disebut sebagai surveillance, yang disebut sebagai semua, dan agar ini lengkap. Ketika data itu lengkap, ketika informasi itu valid, ketika objektivitas itu dijaga, maka transparansi ini muncul. Sehingga yang kami apresiasi ke Mabes Polri ketika melakukan rekonstruksi, mengundang semua media, mengundang LSM, mengundang ini soal datang atau tidak urusan lain, tapi sudah diundang, artinya sudah membuka diri. Dan ketika membuka diri itu ada yang bilang janggal dan tidak, oke, tadi betul Pak Nasir, diadu kemudian di pengadilan. Nah, ketika sekarang contohnya Komnas HAM tidak datang, oke kita hormati, melakukan investigasi. Terakhir statement dari Ketua Komnas HAM Pak Damanik sampai hari ini belum membuat kesimpulan, berarti kan masih mengumpulkan bukti juga. Nanti kesimpulan kemudian akan kita adu di pengadilan. Saya kira ini. Tapi Kompolnas ketika mengikuti rekonstruksi kemarin hasilnya memang tidak ada kejanggalan. Kami lihat prosesnya. Laporan atau informasi dari Pak Beni. Memang ada beberapa catatan di kami. Tetapi kan catatan itu tidak harus kita sampaikan secara terbuka. Karena catatan boleh. Itu ya karena sampaikan nggak boleh, Pak. Catatan kalau publik itu, bertanya-tanya gimana Pak Wahyu? Sepanjang itu menyangkut kepada proses SOP yang kita lihat nggak benar, kita sampaikan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah penyidikan, sudah kewenangan penyidik untuk menyampaikan. Begitu kami ikut menyampaikan, oh ini benar, oh ini salah, oh ini harusnya begini, itu sudah nanti ada tugas pokok yang di luar kami. Itu kan ada hal dalam istilah catatannya signifikan tidak Pak? Apakah itu sampai kepada kejanggalan ataukah? Tidak begitu. Dalam istilah kami begini Mas, kita transparan tapi jangan telanjang. Karena di sana ada norma, ada etika dan sebagainya ya. Jadi itu transparan, tapi kan kita ada norma dan etika yang kita patuhi. Itu bahasa kita Mas ya. Oke, Pak Nasir, coba kita ingin memotret jauh lebih luas sedikit ya Pak Nasir ya, karena setelah peristiwa ini kan diikuti oleh peristiwa-peristiwa penegakan hukum yang lain, terutama kepada Rizik Syihab ketika terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan ya, yang disebut juga ada unsur pidananya di situ. Ini kan diikuti, kemudian beriringan juga ada beberapa massa yang mengaku pendukung dari Rizik Syihab di berbagai daerah mendatangi kantor kepolisian. Lalu mungkin pada hari Jumat ini juga disebut akan melakukan unjuk rasa, walaupun kemudian polisi menyatakan bahasanya bukan memberikan izin atau tidak memberikan izin, tetapi meminta agar tidak ada unjuk rasa karena akan menimbulkan kerumunan yang lain. Bagaimana Anda melihat ini Pak sebagai wakil rakyat, dinamika sosial setelah insiden tersebut? Iya, tentu saja ini ada solidaritas yang terbangun ya. Kita bisa ingat misalnya waktu kepulangan Habib Rizik Syihab ya ke tanah air, dan itu ada jutaan orang yang menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu jumlah massa yang besar ya,
dan itu kemudian menjadi catatan bagi media-media di luar Indonesia. Dan begitu juga ketika HRS misalnya ditahan ya oleh Polda Metro Jaya. Mereka ada solidaritas ya, solidaritas untuk biarlah mereka yang ditahan ketimbang Habib Rizik, karena mereka yang mendatangi ya, mereka yang mendatangi tempat Habib Rizik ya. Jadi mereka lah seharusnya yang disalahkan kalau memang pertemuan kerumunan itu disalahkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu saya pikir ini hal yang biasa dalam satu organisasi munculnya solidaritas. Apalagi muncul misalnya di apa namanya di media sosial ada koruptor yang lenggang kangkung ya, koruptor yang kemudian melihat ruang tahanan sendiri tanpa baju tahanan, dikelilingi oleh aparat kepolisian ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kemudian mereka membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan. Nah, ini yang nggak bisa dihindari dan tidak boleh kemudian dilupakan oleh kepolisian. Nah, oleh karena itu sesuatu yang menurut saya meskipun sebagian orang mengatakan lebay ya, tapi menurut saya ini sebuah bentuk solidaritas ya, solidaritas, dan itu harus diakomodir, dan saya memberikan apresiasi kepada pihak Polsek ya, pihak Polres ya, Kapolresnya, Kapolseknya yang menerima mereka ya, kemudian menyampaikan kepada rombongan pendukung Habib Rizik terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi sehingga tidak terjadi kegaduhan ya, tidak terjadi kerusuhan. Kita bisa bayangkan kalau mereka Polsek itu rusuh lalu dibakar kan. Nah, ini Pak, benar Pak Nasir, ini yang ingin saya tanyakan. Mungkin bisa saja ada sudut pandang seperti yang disampaikan Pak Nasir sebagai solidaritas. Tetapi ada juga yang sebagian masyarakat kita yang berpandangan bahwa ini sebuah tekanan dengan pengerahan massa, bahwa hukum kemudian bisa diintervensi bahkan dan lain sebagainya. Ini apakah ini sebuah pandangan juga ini menjadi tidak sehat begitu Pak Nasir? Ini kan sama seperti pengunjuk rasa sebenarnya. Mereka berunjuk rasa terhadap peristiwa. Misalnya di Amerika ketika ada seorang dibunuh dengan polisi, mereka berunjuk rasa. Ya, apakah itu kemudian disebut menekan? Tidak. Ya, itu unjuk rasa. Mereka menuntut keadilan kira-kira ya. Mereka menuntut persamaan, equality, ya, kesetaraan di depan hukum. Jadi itu bukan semacam ingin unjuk kekuatan, tapi unjuk perasaan. Ya, bukan unjuk kekuatan, unjuk perasaan. Ya, nah karena itu mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, ya, yang merusak bangunan kepolisian. Alhamdulillah, jadi ada kesepahaman. Ya, polisi mampu menjelaskan ini dengan baik, ya, sehingga massa juga tidak marah. Ya, dan kemudian mereka pulang. Nah, karena itu patut kita apresiasi, polisi patut kita apresiasi, masyarakat pendukung Habib Rizik juga patut kita apresiasi, dan inilah sebenarnya peran kepolisian ya di era demokratisasi saat ini, harus siap menerima perbedaan-perbedaan. Jadi ini unjuk rasa, bukan unjuk kekuatan sebenarnya. Oke. Baik, Mas Ridwan, silakan berkomentar Mas Ridwan, karena ini juga seperti yang saya maksud, dinamika sosial yang berkembang setelah insiden itu adalah sejumlah massa mendatangi berbagai kantor kepolisian dan lain sebagainya, dikhawatirkan ini seperti takutnya ada intervensi terhadap hukum. Dalam konteks intervensi itu mempush mungkin ya. Pendapat Anda seperti apa Mas Ridwan? Ya, sepanjang itu narasinya adalah mendorong pada proses yang fair justice, kita bisa menerima. Artinya begini, unjuk rasa itu mendesak agar siapapun diproses secara fair, secara adil di mata hukum. Oke. Kalau itu fair-fair saja. Tetapi kalau kemudian unjuk rasa itu sudah memberikan labeling, misalnya bahwa pasti polisinya salah, pasti rezim ini menindas ulama, nah ini yang saya kira banyak yang tidak sepakat ya. Termasuk saya sendiri tidak sepakat, karena kalau kemudian seperti itu, ini akan menjadi bola salju politik yang sangat liar. Yang sangat liar. Boleh kita katakan dalam situasi normal, sebenarnya Habib Rizik itu adalah ulama yang berpengaruh saja dalam situasi politik normal. Tetapi dalam situasi politik abnormal, kita tidak tahu apakah Habib Rizik itu bisa menjadi sebuah trigger bagi sebuah kejadian politik yang abnormal. Kalau saya mau katakan misalnya dalam maksudnya konteks, seperti apa itu? Trigger seperti apa, Mas? Ya, dalam konteks misalnya pilkada 2016.
Kita tahu dulu tuntutan kepada Pak Ahok itu dimulai pada tanggal 14 Oktober. Lalu kemudian 411, 4 November. Kemudian 212. Nah, 3 bulan bergulir, lalu kemudian pada tahun berikutnya Pak Ahok divonis bersalah, kita hormati keputusan hakim, dan kemudian politik menjadi tenang kembali. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian metodologi seperti itu lagi yang akan berjalan. Kalau iya, maka kita akan menghadapi gelombang massa sampai Februari, setidaknya ya, sampai Februari. Karena kita tahu Habib Rizik juga mengajukan penangguhan penahanan dan juga mengajukan pra-peradilan. Dan itu harus dihadapi secara fair oleh kepolisian. Jadi sekali lagi Mas Indra, kalau tuntutannya adalah tegakkan hukum secara adil, seadil-adilnya, demonstrasi itu bisa kita pahami. Tetapi kalau kemudian mengatakan bahwa kamilah yang benar, polisilah yang salah, saya kira itu juga harus labeling diingatkan. tadi ya, maksudnya ya. Itu harus diingatkan bersama oleh semua stakeholder bangsa, saya kira, untuk mengingatkan masyarakat. Iya, saya sependapat. Ya, sependapat dengan Mas Ridwan Habib ya, bahwa tidak ada klaim sana klaim sini. Ya, sebagai negara hukum, ya kita harus mempercayakan. Meskipun memang hukum dalam kondisi darurat. Ya, di tengah kedaruratan ini memang kita harus tetap optimis. Ya, nah makanya label tagline ya, profesional ya. Kemudian modern dan terpercaya, ini menghadapi ujian yang paling berat sebenarnya Mas Indra. Ya. Paling berat nih ujiannya, ya karena tadi itu kata Mas Ridwan, tone-nya itu negatif hampir di semua platform media sosial. Nah karena itu kan tantangan bagi kepolisian untuk mengembalikan keadaan ini, ya mengembalikan sehingga kemudian mereka punya harapan terhadap Kapolri, ya pengganti Idam Aziz bahwa polisi ya akan lebih lebih baik dan menghargai asasi manusia dalam penegakan hukumnya. Pak Nasir beberapa kali tadi menyinggung soal pergantian Kapolri. Ini berusaha menyampaikan apakah ada kaitannya ataukah akan menimbulkan kaitan seperti kata Mas Ridwan tadi? Ya seperti Mas Ridwan bilang tadi itu bahwa proses hukum ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Jadi bukan soal kami saja yang memilih calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden, tapi juga publik kan akan melihat, ya, akan melihat dan coba kemudian menyeimbangi apapun keputusan DPR ke calon Kapolri tersebut. Jadi oleh karena itu sosok yang akan diajukan oleh Presiden itu nanti sangat mempengaruhi kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Jadi kami misalnya di DPR juga prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan Habib tadi terkait dengan tones negatif ya, karena kita berusaha sebenarnya ya mengalokasikan anggaran yang besar untuk kepolisian ya, kemudian mengawal itu dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme, modernisasi dalam penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Oke, baik Pak Wahyu, untuk menjawab mungkin pertanyaan terakhir sekaligus sebelum kita tutup, Pak Wahyu memastikan bahwa kinerja kepolisian tetap profesional karena ini banyak ditunggu oleh publik ya, tentang sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan. Saya tidak mengatakan kejanggalan atau keanehan, tetapi ini menjadi sangat-sangat ditunggu oleh publik. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan maupun Pak Nasir itu senada dengan cara berpikir dan cara bertindaknya Kompolnas. Karena kami melihat Polri sebagai institusi itu harus punya wibawa. Punya wibawa itu apa? Yaitu profesional dan terpercaya itu. Betul. Ketika itu salah satu saja bermasalah, wibawa akan hilang dan itu imbasnya ke negara. Maka saya setuju dengan Mas Ridwan tadi bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya, tapi bisa membawa hubungan. Artinya nanti ada efek ketika di masalah. Kalau tadi Mas Indra bicara ini yang benar polisi yang salah atau FPI, bisa juga FPI, bisa juga polisi. Justru itulah kami keterbukaan itu yang sengaja kami dorong. Dari situ nanti akan muncul terpercaya. Karena apapun profesionalnya, ya, apapun modernnya, kalau nggak dipercaya, nggak ada legitimasi. Legitimasi itu muncul ada dari publik, bukan dari internal. Itu yang kami dorong. Sehingga harus imbang antara secara profesionalnya, secara kompetensi diakui, tetapi secara legitimit juga harus ada pengakuan. Itu harus. Ya, itu kan gambaran secara teori makronya Pak ya. Tetapi ketika dalam konteks teknis, bukan teknis, dalam konteks praksisnya seperti apa? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kasus dalam insiden ini itu
yang harus segera dijawab. Belum lagi kalau kita tadi diingatkan kembali oleh Mas Ridwan bahwa ada penangguhan penahanan, ada proses peradilan. Artinya ini kan masih sangat lama lagi publik menunggu. Kebenarannya seperti apa sih begitu kan Pak Wahyu? Apakah mungkin seharusnya polisi juga mempercepat indikasi-indikasi misalnya senjata api ini buktinya adalah ini, milik FPI adalah buktinya ini, asalnya dari sini dan lain sebagainya? Kita harapkan tidak lama, karena semakin lama ini akan menjadi masalah baru lagi. Betul. Jadi jangan jadi harapan kami penyelesaian ini jangan membuat masalah baru, harus menjadi solusi. Nah untuk itu keterbukaan profesional itu jadi penting. Itu jadi hanya harus kapan selesainya itu yang kami nggak bisa pastikan. Ya, betul. Dorong untuk cepat. Karena semakin ini lama, akan semakin tadi istilahnya Mas Ridwan akan menjadi bola salju politik, itu akan semakin berbahaya. Itu catatan yang paling penting ya, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Nasir Jamil, Mas Ridwan Habib, Pak Wahyu, atas waktunya di crosscheck medcom.id pada akhir pekan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak-Bapak semua. Ya, itulah diskusi crosscheck di akhir pekan kali ini. Tetap bersama crosscheck yang kami hadirkan setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.